Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa MBI semester 5. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan penjelasan tentang uji prasyarat yang pertama dalam uji SPSS dalam analisa data statistika, di mana dalam analisa data statistika itu yang paling pertama akan dilakukan adalah uji normalitas. Karena dari uji normalitas itu nanti akan kita ketahui apakah suatu analisa data itu bisa menggunakan parametrik atau harus menggunakan non-parametric test. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ini akan saya contohkan nanti bagaimana cara melakukan analisa data dengan menggunakan SPSS, baik untuk yang analisa korelasi maupun yang komparasi. Jadi untuk langkah yang pertama langsung saja masuk ke SPSS, langsung lakukan input data. Saya punya contoh data di sini, contoh data yang korelasi. Ciri-ciri data yang korelasi itu adalah antara subjek, dalam hal ini subjeknya yang di sini. Subjeknya ada 15 orang. Dari 15 orang ini diambil dua variabel, di mana variabel ini berdasarkan pada subjek yang sama. Artinya di sini ada variabel motivasi belajar dan variabel prestasi belajar, di mana dua variabel ini diambil dari subjek yang sama. Artinya nilai yang ini misalnya nilai 65 dan nilai 70 ini diambil dari subjek peserta yang dia itu punya inisial nama AGH. Dia motivasinya 65, prestasinya 70. Dan seterusnya seperti itu. Artinya apa? Variabel pertama itu datanya 15, variabel kedua datanya juga 15. Dengan cara seperti ini maka sudah bisa langsung dilakukan uji normalitas. Sedikit sedikit gambaran lagi bahwasanya dalam analisa pengaruh analisa pengaruh atau korelasi, saya katakan korelasi. Kalau dalam analisa korelasi ketika motivasi itu mempengaruhi prestasi, maka cukup yang dilakukan uji normalitas cukup yang ini saja, cukup yang variabel Y-nya, variabel yang dipengaruhi atau dikatakan sebagai variabel dependennya. Tetapi kalau dalam analisa regresi nanti kita lakukan uji normalitas untuk nilai residualnya. Sebetulnya materi tentang ini itu sudah cukup banyak saya jelaskan pada video-video sebelumnya, jadi silahkan Anda bisa pelajari materi sebelumnya kalau ingin lebih jelas tentang teori normalitas, regresi, korelasi, parametrik, non-parametrik, itu dipelajari dulu sebelumnya. Secara garis besar kita ingin langsung melakukan uji normalitas untuk data ini untuk kasus uji regresi linear. Artinya kita ingin melakukan uji regresi linear, di mana ketika ingin melakukan uji regresi linear karena regresi itu adalah parametric test, maka kita harus menguji dulu apakah dua data ini, variabel pertama dan kedua ini, dia nilai residualnya normal. Maka yang pertama kita lakukan adalah masuk ke SPSS dulu, lalu kita lakukan input data. Pada bagian bawah SPSS ada yang namanya data view sama variable view. Klik yang variable view, kita buat dua variabel yang kita inginkan. Dalam kasus ini tadi ada variabelnya itu kita kasih nama X dan variabel Y. X itu untuk variabel independen yang mempengaruhi, Y itu adalah untuk variabel dependen yang dipengaruhi. Tipe datanya masing-masing adalah numerik, artinya tipe datanya adalah angka semua. Width-nya kita tinggalkan, desimalnya saya tinggalkan karena nilai yang tadi di tabel nggak ada koma-komanya sama sekali, artinya saya nolkan semua. Lalu setelah itu untuk labelnya kita kasih nama, tapi labelnya itu adalah motivasi belajar dan prestasi belajar. Seperti ini. Lalu untuk values, missing, column, ini nggak perlu saya kasih penjelasan lebih lanjut. Untuk measure atau ukuran, ini menjelaskan tentang ukuran datanya. Jadi kita dulu udah membahas bahwasannya ukuran data itu ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nominal, ordinal itu untuk data yang non-metrik, sedangkan interval dan rasio adalah data yang metrik. Di mana nominal, ordinal adalah data yang bukan angka, sedangkan interval, rasio adalah data yang angka. Dari data yang pada tabel yang tadi itu dua-duanya data angka. Maka dari itu ini harus dalam wujud scale. Karena pilihannya hanya ada 3, ada scale, ordinal, nominal. Scale ini dia mewakili data numerik atau mewakili data metrik, interval dan rasio. Jadi kalau datanya interval atau rasio, pastikan ukuran datanya adalah scale pada SPSS. Jadi ini tidak perlu dirubah.
Setelah itu setelah diisi seperti ini pada bagian variable view, masuk ke data view, maka secara otomatis pada bagian kolom di atas ini sudah terbentuk kolom X dan juga kolom Y. Langsung kita masuk ke Excel yang tadi, kita copy datanya sekarang, kita blok hanya pada datanya saja, angka dan juga namanya sama judulnya jangan sampai ke blok, kita copy lalu kita pastekan pada SPSS. Seperti ini. Setelah dipaste seperti ini maka langsung bisa dilakukan analisa uji normalitasnya. Uji normalitas nilai residual maka kita harus melakukan dulu pembuatan nilai residual. Caranya bisa diamati, bisa masuk ke menu Analyze, lalu masuk ke menu Regression. Ya. Di sini itu ada menu Regression. Setelah menu Analyze, Regression, Linear. Ya. Jadi untuk menunya, untuk masuk ke dalam pembuatan nilai residual itu adalah caranya dengan klik Analyze, Regression, lalu Linear. Kita klik. Lalu setelah itu kita akan memasukkan dua variabel yang ada. Variabel X masuk ke variabel independen, variabel Y masuk ke variabel dependent. X itu yang mempengaruhi, Y itu yang dipengaruhi. Motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi, artinya X-nya ini adalah variabel independen, dan variabel prestasinya adalah variabel dependent. Maka dari itu variabel X kita masukkan ke yang di sini, yang di bawah. Jadi kita klik pada bagian X-nya ini, diklik satu kali, kita klik tanda panah di sini. Sehingga akan masuk ke variabel independen. Yang Y, yang bawah ini kita klik, kita masukkan ke yang sini. Seperti ini, ke dependent list. Jadi independen sama dependent kita masukkan sesuai dengan pembagiannya. Setelah itu pada bagian sini kita klik pada tab atau menu save. Menu save kita klik, pada bagian paling atas klik unstandardized ya. Unstandardized ini kita klik. Unstandardized diklik, lalu klik continue. Setelah itu tidak perlu diapa-apain, langsung klik OK. Maka akan muncul jendela output dalam SPSS yang akan menjelaskan tentang regresinya. Tapi kita nggak akan membahas tentang regresi terlebih dahulu, karena tujuannya hanya ada pada menu SPSS yang satu. Jadi kan ini jendela output, ini jendela input yang tadi. Kita kembali ke jendela input dulu. Jadi setelah diklik tadi ya, setelah diklik regresi linear OK, itu nanti akan muncul variabel baru. Variabel baru ini namanya res1. Variabel res1 inilah yang disebut dengan nilai residual. Ya, ini disebut sebagai nilai residual. Nilai residual inilah yang akan dilakukan uji normalitas. Bagaimana cara melakukan uji normalitas residual? Bisa dengan menggunakan banyak cara. Yang namanya uji normalitas itu bukan hanya satu ya, ada banyak. Ada yang namanya uji, yang paling saya pakai ya, itu Shapiro-Wilk. Karena saya pernah riset yang paling strong, yang paling kekuatannya itu paling tinggi itu Shapiro-Wilk. Baru setelah itu bisa pakai Lilliefors. Atau pakai, ketiga itu bisa pakai skewness kurtosis. Sama yang keempat itu bisa memakai Kolmogorov-Smirnov. Masih banyak yang lain uji normalitas yang bisa dipakai, tapi saran saya gunakanlah Shapiro-Wilk atau Lilliefors. Shapiro-Wilk atau Lilliefors. Nah, kita akan melakukan dua-duanya, Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Nanti kita akan lihat, karena boleh jadi nanti Shapiro-Wilk itu menyatakan datanya normal, Lilliefors tidak, atau sebaliknya Shapiro-Wilknya itu tidak normal, lalu Lilliefors-nya mengatakan normal, maka nanti kita ambil salah satu yang menyatakan normal. Kalau nggak normal bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ini kan hanya sebagai sebagai arahan. Ibaratnya datanya kok ternyata nggak normal ya berarti mau nggak mau harus pergi ke analisa non parametrik. Itu aja. Setelah itu kita akan melakukan uji ini ya, Shapiro-Wilk sama Lilliefors kita akan lakukan secara bersamaan. Caranya adalah dengan kita masuk kembali ke SPSS dulu. Kita akan melakukan uji normalitas pada pada nilai residualnya yang kita kenal dengan res1 ini. Lalu kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Explode. Jadi untuk menu untuk melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk dan Lilliefors pada SPSS lakukan menu ini, Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explode. Kita klik, kita akan masukkan data yang ingin diuji.
Di sini kan yang pengen saya uji yang ini, unstandardized res ini ya, yang kita kenal dengan res 1 tadi. Pengen kita masukkan atau pengen kita uji, maka kita klik. Setelah kita klik, kita pindahkan ke dependent list. Setelah masuk ke dependent list, kita klik pada bagian kanan ini menu menu plots ya, menu plots kita klik. Nah, pada bagian ini kita centang normality with test ya. Normality plot with test ini kita centang. Setelah kita centang, kita klik continue, lalu oke, selesai seperti ini aja, langsung klik oke, maka sudah akan kita lihat uji normalitas untuk data unstandardized-nya. Di bagian bawah, ini ada tabel yang segera bisa kita lakukan interpretasi. Tapi sebelum ke sini, kita perlu menginterpretasikan dulu dengan melihat kriterianya. Kriterianya seperti apa? Jadi untuk kriterianya ada dua ya. Jika nilai signifikan atau nilai sig itu lebih besar dari alfa, yaitu alfa yang dipilih di sini biasanya dalam penelitian 0,05, terutama untuk penelitian pendidikan, penelitian ekonomi, dan seterusnya itu yang paling standar itu 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai sig-nya itu kurang dari alfa yaitu 0,05, maka nanti data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal. Kita akan langsung lihat ke tabelnya, ke tabel output yang tadi di SPSS di sini ada pada bagian bawah sini. Oke, di sini ada dua tabel ya, ada Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Loh kok Kolmogorov-Smirnov bukannya tadi kita pengen Lillie force ya? Dilihat di sini, Kolmogorov-Smirnov ada tanda A di sini, A-nya di sini adalah Lillie force significance correction, artinya walaupun di sini di tabel tersebut tertulis Kolmogorov-Smirnov, tapi sebetulnya ini sudah masuk ke dalam uji Lillie force atau uji yang sudah disempurnakan dengan menggunakan kategori Lillie force. Jadi untuk Lillie force dan juga Shapiro-Wilk ini kita bisa langsung lihat ke tabel sig-nya. Bisa dilihat di sini bahwasannya untuk Lillie force di sini adalah nilai sig-nya itu adalah 0,041 di sini. Sedangkan untuk Shapiro-Wilk-nya adalah 0,023. Wah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi berarti kalau dari kesimpulan ini dua-duanya menyatakan datanya tidak normal. Dalam contoh ini ya. Karena kan kita membandingkan jadi titik 041 itu artinya adalah 0,041. 0,041 itu kan jelas dia lebih kecil dari 0,05. Dari Shapiro-Wilk pun sama. 0,023 ini juga lebih kecil dari 0,05. Berarti dari kesimpulan ini saya bisa katakan kesimpulannya adalah karena nilai sig-nya itu kurang dari alfa ya, maka data dalam hal ini nilai residualnya ya, nilai residual tidak berdistribusi normal, atau nilai residualnya itu merupakan nilai yang diambil dari populasi yang tidak normal, seperti itu. Lalu gimana Pak, kalau tidak normal apakah berarti gagal? Ya tidak. Berarti kalau tidak normal artinya nggak bisa melakukan uji parametrik gitu aja. Berarti harus dilakukan transformasi data atau nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang jelas pada intinya ketika nggak normal maka jangan dipaksakan masuk ke parametrik. Lakukan saja uji non-parametrik kalau tidak normal. Nah, itu adalah untuk melakukan uji normalitas pada uji regresi. Jadi pada uji regresi lakukan uji normalitas pada nilai residualnya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau kita ingin melakukan uji normalitas pada dua kelompok? Ini saya memiliki sebuah contoh, suatu data yang membahas tentang data laki-laki dan perempuan tentang nilai matematikanya, tentang nilai tingkat kepatuhannya dalam hal ini ya. Tingkat kepatuhannya ini tentang laki-laki dan perempuan. Misalnya saya ingin membandingkan antara laki-laki dan perempuan itu kepatuhannya itu beda atau enggak. Jadi ini masuk ke dalam uji komparasi, kalau yang ini tadi masuk ke dalam uji korelasi. Jadi kita ingin memisahkan antara laki-laki dan perempuan, lalu kita ingin bandingkan.
Dan ini akan sejenis dengan penelitian-penelitian yang mungkin telah kalian rumuskan. Misalnya Anda mengkaji tentang data antara yang tidak mengikuti pelatihan dengan yang mengikuti pelatihan. Data antara orang yang statusnya pesantren dengan non-pesantren. Membandingkan dua kelompok yang kita kenal nanti dengan uji uji komparasi independen. Nah, uji komparasi independen itu nanti juga ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Maka dari itu apakah nanti kita tahu mana yang ini itu cocoknya parametrik atau non-parametrik, kita lakukan dulu uji normalitas. Kalau data Anda seperti ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah pisahkan dulu antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kalau datanya di Excel itu nanti sangat mudah. Jadi pertama, Anda buat Excel-nya dulu, Anda blok pada datanya seperti ini, blok semuanya, datanya aja ya, untuk kolomnya yang paling atas ini judulnya nggak perlu diblok, klik kanan, lalu kita pilih menu sort ya. Yang ingin kita sort adalah pada kolom jenis kelamin, di mana jenis kelamin ada pada kolom C, berarti kita sort, lalu custom sort, lalu custom sort, lalu kita masuk ke dalam sini, kita masuk ke kolom, nah ini jenis kelamin, sudah masuk langsung. Atau biasanya ini kolom B, kolom C gitu. Tapi di sini sudah tertulis jenis kelamin. Karena yang pengen saya sort adalah pengen saya bagi adalah jenis kelaminnya. Berdasarkan value-nya A to Z, lalu klik OK. Maka secara otomatis sekarang antara laki-laki dan perempuan sudah terpisah. Laki-laki sendiri, perempuan pun sendiri. Berarti untuk laki-laki nanti kita bisa lakukan uji normalitas, perempuan juga bisa dilakukan uji normalitas. Caranya sama seperti tadi, akan saya lakukan dengan cepat ya. Saya langsung masuk ke SPSS. Saya buat lembar baru, saya masukkan input data seperti tadi ke variabel view. Setelah variabel view saya buat dua variabel yaitu adalah variabel kelompok 1 dan kelompok 2. Dalam hal ini adalah kelompok L sama kelompok P. Kelompok L, dua-duanya adalah number, dua-duanya tidak memiliki nilai desimal, saya nolkan semua. Lalu labelnya untuk yang L itu adalah kelompok laki-laki. Lalu untuk yang P itu adalah perempuan. Dan seperti yang tadi, yang sini diabaikan, dan pada bagian pojok ini scale artinya sudah mewakili data angka yaitu ordinal, interval atau rasio. Setelah itu selesai, kita masuk kembali ke data view, datanya tinggal kita pastekan ke sini, masuk ke Excel, lalu pertama kita masukkan dulu data yang laki-laki ya. Data yang laki-laki, mulai dari sini, di copy angkanya saja. Pada bagian angka yang laki-laki kita blok, lalu kita Ctrl C, lalu kita kembali ke SPSS, Ctrl V, seperti ini. Lalu untuk perempuannya pun sama, kita lakukan blok dari sini, dari yang data perempuan sampai yang paling bawah. Ctrl C, lalu Ctrl V di bagian perempuan. Jadi di sini saya sudah membuat dua data, membagi dua antara yang laki-laki dan perempuan. Dalam uji komparasi, kalau ingin melakukan uji normalitas, maka lakukanlah untuk dua kelompok tersebut. Jadi untuk laki-laki dilakukan uji normalitas, untuk perempuan pun sama dilakukan uji normalitas. Uji normalitas apa yang dipakai? Lakukan seperti tadi aja, Shapiro-Wilk dan juga Lilliefors. Caranya sama seperti tadi, tinggal analyze, descriptive statistik, lalu lakukan klik explore. Kita masukkan langsung dua-duanya, baik laki-laki mau perempuan, kita masukkan ke dependent list, klik plot, jangan lupa dicentang pada bagian normality plots with test, kita centang. Setelah itu klik continue, setelah klik continue selesai, langsung klik OK. Maka pada bagian output SPSS akan muncul tabel yang sama seperti tadi. Bedanya tabel ini dia langsung mencakup antara laki-laki dan perempuan langsung dianalisa. Laki-laki dianalisa sendiri, perempuan juga dianalisa sendiri. Tapi yang akan kita lihat pada bagian bawahnya sini ya. Oke, Kolmogorov-Smirnov, baik untuk yang laki-laki dan perempuan sudah ada semua di sini. Atau maaf ini Lilliefors ya. Bisa dilihat di sini untuk Lilliefors, untuk yang laki-laki itu nilai signifikannya 0,172. Artinya berdasar Lilliefors, data laki-laki itu lebih besar daripada 0,05.
0,172 lebih besar dari 0,05 artinya data laki-laki berdasarkan uji Lillie force berdistribusi normal. Data perempuan nilai signya 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 berarti berdasar Lillie force perempuan ini datanya juga normal. Bagaimana dengan Shapiro-Wilk? Untuk yang laki-laki pun begitu. Shapiro-Wilk ternyata datanya nilai signya 0,106 artinya dia juga berdistribusi normal, lalu untuk yang perempuan 0,261 juga lebih besar dari alfa, artinya juga berdistribusi normal. Jadi untuk mengetahui dia itu normal atau tidak, lihatlah pada kolom sig, baik pada bagian sini maupun sini, lalu nanti kita lihat apakah dia lebih besar dari 0,05 atau tidak. Kalau lebih besar dari 0,05, maka dia dikatakan berdistribusi normal. Bagaimana kalau yang normal hanya salah satu? Misalnya hanya Lillie force saja atau Shapiro-Wilk saja, ya nggak apa-apa, ambil saja. Misalnya pada bagian Lillie force saja ternyata Shapiro-Wilknya enggak, ya udah Lillie force-nya aja yang diambil sehingga kita mengatakan datanya itu normal berdasarkan uji Lillie force. Yang Shapiro-Wilk diabaikan saja, gitu. Lalu bagaimana kalau ternyata dari data ini kan ada dua data, laki-laki dan perempuan. Ternyata yang normal hanya laki-lakinya tok, perempuannya tidak. Maka tidak bisa dilakukan karena syaratnya dalam uji normalitas uji komparasi independen, baik data pertama kelompok satu maupun kelompok yang kedua, dua-duanya harus normal. Artinya dalam hal ini tidak bisa masuk ke parametrik walaupun salah satunya normal, salah satunya tidak. Jadi dua-duanya harus normal dulu agar bisa dilakukan uji parametrik. Sedikit gambaran tadi ya, jadi kalau nanti sudah dilakukan uji dan ternyata hasilnya itu ternyata tidak normal, maka kesimpulannya seperti ini. Ya, jika data berdistribusi normal, berarti datanya itu bisa dilanjutkan untuk uji parametrik tes. Sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan non-parametric test. Walaupun sebetulnya non-parametric test itu adalah uji yang bisa dilakukan baik untuk data yang normal atau tidak, tapi sebagai gambaran, kalau kita ingin mengambil yang paling secara strukturalnya ya, mending dilakukan uji normalitas dulu. Kalau bisa, lakukan parametrik. Baru kalau misalnya ternyata nggak bisa, lakukan non-parametrik. Yang pada intinya kita melakukan uji normalitas itu agar kita tahu uji apa yang ingin kita pakai. Bukan berarti kalau tidak normal maka gagal. Bukan seperti itu. Kalau tidak normal maka lakukanlah uji non-parametrik. Kalau normal lakukanlah uji parametrik. Jadi nggak ada kaitannya yang namanya gagal atau enggak atau berhasil. Normal berarti berhasil, tidak normal berarti gagal, enggak ada. Data itu enggak ada yang gagal, enggak ada yang berhasil. Kalau tentang normal dan tidak ini hanya berkaitan dengan jenis uji apa yang nanti akan dipakai. Seperti itu. Baik, terima kasih, silakan lakukan uji ini, silakan Anda buat rangkumannya, Anda buat laporannya untuk data yang Anda punyai, itu datanya normal atau tidak. Data-data yang di SPSS tadi nanti bisa di copy paste ya. Misalnya Anda melakukan uji normalitas seperti ini. Ini datanya tinggal diklik seperti ini, klik kanan lalu copy, lalu Anda masuk ke Microsoft Word. Masuk ke Microsoft Word, datanya seperti apa, hasil analisanya bagaimana, lampiran tabelnya seperti apa, dipaste di situ. Buatlah laporan tentang uji normalitas dari data yang Anda punyai. Kasih nama kelompok, nama anggota Anda. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.